Halo semuanya, assalamualaikum. Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Cerita horor terbaru menembus dunia bunian. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bang Raka belum juga kembali, kata Dina pelan. Dia berdiri di depan pintu rumah kepala desa. Matanya menatap jalan setapak yang tampak gelap. Angin malam berembus dari sawah, membawa aroma khas pedesaan. Hening, hanya terdengar suara jangkrik dan kodok. 2 hari sudah Raka tidak pulang setelah pamit ke desa Jati Lembut. Dina sangat cemas. Kedua tangannya saling meremas. Rasanya tidak mungkin Bang Raka pergi tanpa kabar. Ini bukan sifatnya. Keesokan paginya, Dina memutuskan mencari Raka, kekasihnya. Dia menempuh perjalanan seorang diri menuju desa yang jarang dikunjungi orang. Jalanan berliku melewati rimbunan pohon bambu yang menutupi cahaya matahari ataupun cahaya bulan masuk. Di gerbang desa, Dina melihat seorang ibu sedang menumbuk padi. Lalu ia bertanya, "Bu, maaf, apakah 2 hari yang lalu ibu lihat pemuda masuk ke desa ini?" Ibu itu menoleh singkat dan menatap Dina, lalu menggeleng cepat. "Tak ada pemuda masuk di sini. Sebaiknya kau pulang saja." Dina tidak menyerah. Ia mencoba bertanya pada beberapa warga lainnya, tapi semua memberi jawaban sama dengan si Budi tadi. Bahkan ada yang menertawakan Dina, ada juga yang menatapnya tidak suka. Pada akhirnya Dina menemui tetua desa Jati Lembut. "Siapa yang kau cari di desa ini?" tanya tetua. "Aku mencari Bang Raka, kekasihku. 2 hari yang lalu dia datang ke desa ini, tapi belum juga kembali." Tetua itu menatap Dina lama, lalu menjawab dengan suara berat. 2 hari yang lalu ada pemuda datang ke desa ini, tapi dia tidak menginap di sini." "Lalu kemana Bang Raka?" tanya Dina dalam hati. "Kemarin saya lihat pemuda itu masuk ke rimbunya bambu kering. Katanya sedang melakukan penelitian," kata istri tetua. "Gawat, kalau kekasihmu masuk ke rimbunya bambu kering itu," kata tetua dengan wajah tegang. Dina jadi cemas. "Rimbun bambu kering maksudnya tetua?" Tetua hanya menghela nafas. "Itu gerbang ke alam bunian. Kalau benar kekasihmu ke sana, sudah dipastikan tak akan bisa kembali." "Adakah cara lain tetua? Aku ingin menjemputnya pulang," tanya Dina. "Itu sangat berbahaya. Kau terlalu nekat," jawab tetua kaget sampai matanya terbelalak dengan keinginan Dina. "Aku harus menjemputnya pulang, bagaimanapun caranya." "Baiklah, kalau itu keputusanmu, temui Mbah Janggut. Hanya dia yang bisa membuka gerbang itu." "Terima kasih tetua." Tekad Dina kuat. Malam itu ia mendatangi Mbah Janggut di pinggir desa, rumahnya dekat pemakaman. Dina duduk di depan lelaki tua dengan jenggot putih. "Namaku Dina, Mbah. Aku datang ke sini ingin minta bantuan, Mbah." Mbah Janggut hanya diam, tak bicara apapun. Hanya mulutnya yang komat kamit sambil memejamkan mata. Tiba-tiba, Mbah Janggut membuka matanya dan bola matanya putih semua. Jantung Dina hampir mencelos dibuatnya. "Dina, orang yang kau cari tidak di alam manusia lagi, tapi dia sudah di alam bunian," kata Mbah Janggut sambil menatap mata Dina. "Aku ingin ke sana, Mbah, bantu aku," kata Dina memohon. "Kau gadis pemberani. Ada yang harus kau ketahui. Di sana sangat berbahaya. Salah langkah saja, nyawamu taruhannya," kata Mbah Janggut menjelaskan agar Dina mengurungkan niatnya. "Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menemukan Bang Raka, kekasihku. Apapun resikonya, aku siap." Dukun itu tersenyum tipis. Ia mengambil botol kecil berisi air daun kelor. "Minumkan ini pada Raka. Air kelor ini akan menutus pengaruh gaib yang mencoba merasukinya. Tapi ingat, begitu kau masuk, jalan untuk pulang bisa ada dan bisa juga tidak ada." Dina menerima botol itu dengan tangan gemetar. Malamnya setelah berdoa panjang, dia berdiri di depan rimbunya bambu kering yang menjulang seperti pagar. Suara serangga lenyap berganti dengan udara dingin menusuk tulang.
Aku akan menyelamatku bang, gumam Dina. Bajanggut berdiri tegap, lalu mulutnya komat kamit. Kedua tangannya bersatu, lalu naik ke atas dan terbuka dibarengi dengan kekuatan penuh. Kemudian tangan kanan Bajanggut mengusap wajah Dina dan tiba-tiba saja rimbunya bambu kering berubah menjadi gapura desa Bunian. Dina, ingat jangan makan apapun di sana. Baik mbah, jawab Dina. Dina tanpa ragu melangkah ke rimbunya bambu kering dengan mantap. Saat matanya terbuka, ia melihat sekeliling sudah berubah. Kini dia tak lagi di desa Jati Lembut, tapi sudah berada di alam Bunian. Nafas Dina memburu. Pandangannya liar menelusuri sekeliling. Aku ada di mana? Dia berdiri di tengah jalan bebatuan. Kanan kiri dipenuhi meja kayu reot, diterangi cahaya remang-remang dari obor bambu yang ditancapkan pada tanah. Kabut turun tipis. Bau anyir bercampur bau busuk menusuk hidungnya. Orang-orang berlalu lalang, suara riuh seperti beribu tawon. Dina berjalan sambil melihat sekeliling tanpa bicara. Wajah mereka pucat pasi, kulitnya pucat seperti mayat, bibir kebiruan, sekilas seperti manusia, tapi ada saja yang cacat pada anggota tubuh mereka. Dina menelan ludah. Apakah ini alam Bunian? Kenapa orang Bunian tak sempurna fisiknya? Kata Dina gemetar. Seorang perempuan berkerudung lewat di sampingnya. Dina mendekat dengan ragu. Permisi bu, apa nama desa ini? Aku lagi mencari seseorang. Perempuan itu terus melangkah tanpa menghiraukan Dina. Tapi tiba-tiba langkah si ibu berhenti. Bersamaan dengan itu, mereka yang berada di pasar itu berhenti tak melakukan aktivitas. Dina terpaku, merasa diawasi. Jantungnya berdegup kencang. Puluhan kepala menoleh ke arahnya. Sorot mata kosong itu menatapnya serempak, mengerikan. Salah satu dari pedagang bersuara parau. Bau manusia. Suaranya menggema disambut dengan puluhan mulut yang lainnya ikut menyebut. Manusia, ada manusia. Suara bersaut-sautan memekakan telinga. Tubuh Dina terasa kaku. Darahnya seakan berhenti mengalir. Tubuhnya gemetar takut. Tidak, aku hanya mencari Bang Raka. Mereka mulai bergerak mendekat pelan, berjalan tanpa suara di tanah. Bau bunga melati dan ada juga yang bau bunga bangkai. Mereka menyeruak sangat menyengat. Tangan-tangan itu terulur panjang, kukunya hitam dan tajam, seolah akan merobek kulit Dina. Darah manusia, desis salah satu dari mereka. Darah manusia, wangi darah. Suara-suara itu menyatu bergaung menyeramkan. Dina mundur, nafasnya memburu, lututnya melemah. Tapi ketika ia hendak berbalik, tiba-tiba saja sebuah tangan dingin pucat meraih lengannya, memegangnya kuat. Tulangnya hampir patah. Dina meringis kesakitan. Lepasin aku, teriak Dina. Orang Bunian itu berteriak. Giginya runcing, mulutnya bau seperti bertahun-tahun tak sikat gigi. Perut Dina mual. Orang Bunian itu menarik, menyeret paksa Dina. Dan yang lainnya mengucapkan kata yang sama, saling bersautan. Manusia, manusia, manusia. Darah, 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 darah. Lepasin, tanganku sakit, teriak Dina. Orang Bunian marah. Darah mengalir dari ujung mulutnya. Dina menjadi histeris. Kakinya menendang sekuat tenaga. Akhirnya ia bisa melepaskan diri. Tubuhnya kemudian Dina berlari sekuat tenaga. Aku tidak boleh tertangkap, batinnya berkata. Tapi kakinya masih terus berlari. Sesekali berhenti mengatur nafas. Kumpulan orang Bunian berteriak, lalu mengejar Dina dengan gerakan kaku, tapi cepat, tanpa suara. Darah, darah, darah. Suara mereka memekik bersamaan. Dina berlari cepat menyelamatkan diri. Tiba-tiba dia jatuh terjerembab. Au! Kakinya tersandung akar pohon. Sakit sekali untuk digerakkan. Kaki Dina terkilir. Ia berusaha bangkit, berdiri tegak menahan nyeri pada engkel kakinya.
Aku harus selamat. Ini sakit biasa. Dina melangkah sambil meringis. Baru beberapa langkah terdengar dari arah belakang suara riuh. Darah manusia. Dina pandangannya menyapu tempat itu, mencari persembunyian. Tepat ketika mereka hampir sampai di tempat Dina berdiri, ada tangan yang menyeretnya ke balik pohon besar. Sembunyi. Dina terseret, sembunyi di balik pohon besar. Nafasnya memburu. Ia masih mencoba melepaskan diri. Siapa kau? Diam. Kalau kau mau hidup, ikuti aku. Suara pemuda itu dingin, tegas. Pemuda bunian menarik Dina, tapi ia kesulitan berlari karena kakinya sakit. Au, kakiku sakit. Perempuan selalu bikin repot, sama saja, umpat pemuda tampan itu. Tanpa basa-basi, dia langsung membopong Dina. Pemuda itu kembali berlari menembus semak belukar, hingga sampai di depan rumah sederhana. Pemuda itu mendorong sebuah pintu kayu rapuh. Mereka masuk, lalu pintu dikunci rapat-rapat. Dina didudukkan pada bangku kayu. Nafasnya sesak, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Aku hampir saja celaka, gumam Dina. Pemuda itu menatapnya dalam. Wajahnya tampan tapi pucat pasi. Rambut hitamnya berantakan. Ada sisa darah mengering di pelipisnya. Kau ceroboh sekali. Datang dengan bau manusia ke tempat ini, itu sama saja bunuh diri, kata pemuda bunian. Bau manusia? Tanya Dina bingung. Apa maksudmu? Makhluk bunian mencium darah manusia di tubuhmu. Para manusia memiliki hawa panas di tubuhnya, jawab pemuda bunian. Itukah cara kalian mendeteksi kami, manusia? Bukan cuma dari hawa tubuh saja, tapi rasa takutmu menyebabkan degup jantungmu terasa. Itulah yang membuat mereka jadi brutal. Pemuda bunian itu berjalan perlahan ke meja kayu. Di atasnya ada semangkuk berisi kembang melati yang masih segar dan air kendi berisi air putih yang wangi kembang Kamboja. Kembang melati dan air itu. Pemuda itu menoleh. Sorot matanya yang kosong menatapnya. Ini air kembang Kamboja, minuman penghuni alam bunian. Kalau kau ingin bebas dari sini tanpa diganggu, hiduplah seperti kami. Maksudnya, aku kurang mengerti, Bang. Namaku Brahma. Di sini kami juga seperti manusia. Ada makan dan juga minum. Tapi yang kami makan bukan nasi putih, kata Brahma. Lalu ia meraih semangkuk kembang melati, lalu menyomot satu kembang melati segar dan memakannya. Brahma lanjut bicara. Makanan kami orang bunian kembang melati dan minum air kembang Kamboja, kata Brahma menjelaskan. Dina manggut-manggut dalam hatinya. Ternyata mereka butuh makan dan minum juga. Lalu kenapa mereka mengejarku seperti ingin minum darahku? Tanya Dina. Darah manusia di sini itu ibarat minuman Coca-Cola, sahutnya sambil nyemilin kembang melati. Hah, Coca-Cola? Kok kamu tahu Coca-Cola? Tanya Dina heran. Aku tahu dari teman manusiaku ketika aku kecil. Suaranya pelan dan serak. Kau punya teman manusia? Tanya Dina mengernyitkan dahinya. Iya, dulu ketika aku kecil, dia sangat baik. Tapi kami berpisah karena orang tuanya pindah kerja. Dina mengangguk mengerti dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Brahma mendekat dan menatap lurus ke matanya. Senyumnya tipis dan kaku. Meski begitu, masih terlihat tampan. Kalau saja tadi aku tidak menarikmu, kamu sudah jadi Coca-Cola. Kalau kamu ingin hidup bebas di alam bunian, satu-satunya jalan hidup seperti kami. Dina masih agak lemas. Dia akan berdiri tapi tubuhnya oleng. Tiba-tiba dari luar suara teriak makhluk bunian terdengar. Mereka masih mencari Dina. Mereka masih mencarimu. Jangan khawatir, kamu aman bersamaku. Entah kenapa, Dina merasa tenang mendengar ucapan Brahma. Menurutnya, Brahma beda dengan yang lainnya. Cahaya obor yang redup menyinari isi rumah dinding kayu yang lembab dengan atap bolong kecil-kecil. Di pojok ruangan tergantung beberapa benda aneh, kepala ayam kering, boneka jerami dan kepala domba. Apa kamu makan mereka juga? Tanya Dina menunjuk kepala binatang yang tergantung di dinding dengan waspada.
Brahma tersenyum tipis. Itu hanya hiasan. Sudah kukatakan, makanan orang bunian kembang melati, jawab Brahma. Oh, vegetarian? Timpal Dina santai sambil mengambil bunga melati dan memperhatikan. Rasanya manis, kata Brahma. Dina terkejut karena Brahma tahu yang ada di otaknya. Pemuda itu meletakkan kendi di meja, lalu duduk tenang. Matanya tak lepas dari Dina, seperti memastikan gadis itu nyaman bersamanya. Kau harus cepat menutupi bau manusiamu, kata Brahma pelan. Kalau tidak, mereka akan mudah menemukanmu lagi, lanjut Brahma. Dina menatap cairan dalam kendi itu. Warnanya bening seperti air putih, tapi yang membuatnya mual wangi kembang Kamboja. Ini, kau yakin ini aman? Suaranya bergetar. Brahma tersenyum samar, senyum yang membuat darah Dina membeku. Cepat makan kembang melati itu dan minum air itu, perintah Brahma dengan suara keras. Lalu ia melongok keluar jendela mengawasi. Iya, jawab Dina singkat. Dia segera meraih kembang melati dan memasukkannya ke dalam tas kecil di pinggang. Sedangkan air di cangkir tanah liat ia buang ke kolong meja dengan cepat. Sedikit air Kamboja ia cipratkan pada rambut dan pakaiannya. Mereka belum kemari, tapi mereka pasti akan datang. Tubuh Dina bersandar pada sandaran bangku, tangannya dilipat. Ia berusaha mengatasi rasa takutnya agar degup jantungnya tidak terdengar. Brahma memeriksa mangkuk isi melati dan air di kendi, lalu, bagus, kau menuruti saranku. Suara Brahma rendah, sorot matanya tajam menatap Dina. Sekarang, kau sudah tidak lagi berbau manusia. Tapi ingat, satu kesalahan kecil, mereka akan mencium lagi darahmu. Baru selesai Brahma bicara, tiba-tiba pintu dari luar diketuk. Tuk tuk tuk. Brahma langsung menarik Dina. Ekspresinya kesakitan pada kakinya. Dina berjalan tertatih-tatih. Brahma menyuruh Dina masuk ke kamarnya, sembunyi di sana. Shh, jangan bersuara. Tahan nafasmu sebentar saja. Dina mengangguk lalu menutupi hidung dan mulutnya agar uap kehidupannya tak terendus. Tok 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 tok. Pring. Pintu terbuka. Lama sekali kau buka pintu. Aku lagi semedi, sahut Brahma. Apa kau lihat seorang wanita dari bangsa manusia lewat sini? Tidak, aku tak melihatnya, jawab Brahma tenang. Kalau kau melihatnya, serahkan pada kami, kata lelaki itu. Baiklah, pasti akan aku tangkap untuk hadiah penduduk bunian, jawab Brahma. Setelah itu mereka pergi. Pintu ditutup. Dalam kamar, Dina menahan tangis. Brahma mendekat. Kenapa kau menolongku? Tanya Dina. Brahma bangkit perlahan. Langkahnya berderit di lantai. Ia berdiri dekat jendela, mengintip keluar. Karena aku membutuhkanmu, katanya datar. Dina tertegun. Membutuhkan aku untuk apa? Brahma menoleh. Dia tak menjawab pertanyaan Dina. Sorot mata Brahma tajam, seperti ada yang disembunyikan. Aku tahu kau mencari kekasihmu, bukan? Aku tahu di mana dia. Degup jantung Dina mencelos. Kau tahu di mana dia? Brahma tersenyum lebar, samar tapi seram. Aku tahu tujuanmu menembus alamku untuk menjemput Raka kekasihmu. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu. Duk 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 duk. Dina kaget sampai baunya berjengit, wajahnya pucat. Mereka datang lagi. Brahma mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Ia berjalan ke pintu, menempelkan telinga. Dari luar terdengar banyak suara serak. Buka, kami tahu ada manusia di sini. Dina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu ia berusaha menghilangkan rasa takutnya. Aku aman bersama Brahma, kata Dina dalam hatinya. Brahma menoleh padanya dan berkata dengan nada pelan. Tenang, kondisikan jantungmu agar mereka tidak merasakan kehadiranmu, kata Brahma. Dina mengangguk. Tangan Bima menyentuh pipi Dina lembut, dingin. Kau akan mereka capik hidup-hidup di depan mataku. Aku takkan biarkan. Setelah selesai bicara, Brahma keluar kamar membukakan pintu. Brahma, kami sudah mencari di seluruh desa. Tak ada jejak gadis itu. Tapi ada laporan yang melintas di rumahmu. Mereka samar mencium bau manusia di sekitar sini.
Tidak ada manusia di tempatku, jawab Brahma. Cepat geledah rumahnya, perintah lelaki tua. 4 lelaki berwajah pucat dengan luka di pipinya menerobos masuk mencari keberadaan Dina. Salah satu dari mereka akan membuka pintu kamar. Jangan dibuka, kalian melanggar aturan bunian menggeledah kamar tanpa izin, kata Brahma dengan suara keras. Wajah Brahma berubah menyeramkan. Ini perintah ketua desa. Bukankah anak ketua desa akan menikah dengan manusia? Mungkin saja aroma tubuhnya yang tersebar. Tidak mungkin. Pria itu sudah minum air Kamboja yang sudah dibacakan jambi-jambi bunian. Perdebatan semakin memanas. Brahma berdiri tegak menghadapi 5 lelaki dengan wajah cacat yang sama. Hidungnya somplak sebelah. Brahma yang marah sampai urat menonjol pada leher dan wajah. Sudah kubilang, tak ada manusia di sini, suara Brahma meninggi. Kau bohong, Brahma. Kau lupa hukuman jika tak patuh pada ketua desa, ejek salah satu lelaki. Aku lebih tahu karena yang buat peraturan itu adalah aku, dan aku berhak mengubahnya, balas Brahma cepat. Kau pikir kau siapa, ha? Lelaki lain maju setapak, nada suaranya menantang. Tentu kau tak lupa siapa aku, jawab Brahma menantang. Kami tahu kau panglima desa bunian, kata salah satu dari mereka. Pergi dari tempatku, Brahma mengepalkan tangan, siap mengeluarkan kesaktiannya. Cukup. Kelima lelaki itu terdiam. Nyai Kedasi sudah berdiri di sana. Sorot matanya tajam menusuk, membuat mereka segera menunduk. Nyai, kami hanya... Salah satu mencoba berbicara. Aku tahu apa yang kalian cari, potong Nyai Kedasi dingin. Di tempatku tak ada manusia. Tapi Nyai, manusia itu... Suara lain berusaha menyela. Pergi, tegas Nyai Kedasi. Selagi aku masih menahan sabar, kalian tahu akibatnya bila melawan. Tak ada lagi yang berani berkata-kata. Dengan wajah kesal namun segan, kelima lelaki itu mundur dan meninggalkan tempat itu. Bima menarik nafas lega. Terima kasih, Bu. Nyai Kedasi menatapnya tajam, suaranya dingin. Jangan ucapkan terima kasih dulu. Kau tahu apa yang kau lakukan, Brahma? Kau mencari bahaya. Seluruh warga desa membicarakan gadis dari bangsa manusia yang menembus alam bunian. Nyai Kedasi melangkah cepat menuju kamar Brahma. Dari sorot matanya, dia sangat cemas. Brahma, apa benar ada gadis manusia di sini? Tanya Nyai Kedasi dengan suara tegas. Brahma mengangguk menuju ke arah kamar. Iya, Bu. Brahma sembunyikan di dalam. Nyai Kedasi langsung membuka pintu kamar dengan hati-hati. Saat melihat Dina, wajahnya langsung memucat. Brahma, apa yang kamu lakukan? Jika ketua desa tahu, kita semua akan dalam bahaya. Kita tidak tahu untuk apa dia masuk alam kita. Dina namanya, Bu. Dia ingin menjemput pacarnya, Raka. Raka? Pemuda itu calon suami Cempaka, putri ketua desa kita, Brahma. Ini bahaya, anakku, kata Nyai Kedasi dengan suara lembut tapi tegas. Dina hanya tertunduk, bibirnya keluh. Sementara di depannya, Brahma dan Nyai Kedasi berdebat dengan suara lirih. Brahma menggumam, dia tak bersalah. Kenapa harus diperlakukan begini? Nyai Kedasi menatapnya tajam, balas bergumam, kau terlalu lembut, Brahma. Alam bunian ini tak ramah untuk manusia. Brahma menunduk sedikit, matanya gelisah. Aku hanya ingin melindunginya, Bu. Itu saja. Nyai Kedasi menghela nafas panjang, suaranya pelan tapi tajam. Hati-hati, Nak. Ini sangat berbahaya. Apalagi kondisimu sedang lemah. Dina mengangkat wajahnya sesaat. Matanya bergetar mendengar percakapan mereka. Lalu kembali menunduk dalam diam. Hatinya jadi tak enak. Ibu, aku tahu resikonya, tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Nyai Kedasi menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Brahma, kau harus menyingkirkan dia sebelum terlambat. Kita tidak bisa mengambil resiko seperti ini, apalagi dengan Raka yang sudah dijodohkan dengan Cempaka. Ini bisa memicu perang antara desa kita dan desa manusia. Brahma menggigit bibirnya, tampak bimbang antara keinginan untuk melindungi Dina dan kesadaran bahaya mengintainya. Bu, panggil Brahma pelan, lalu membisikkan sesuatu pada ibunya. Nyai Kedasi terbelalak. Benarkah gadis ini adalah Tulang Wangi?
Tanya Nyai Kedasi. Brahma mengangguk dengan tersenyum melebar. Dina pincang mendekat, suaranya memohon, "Nyai, izinkan aku bersembunyi di sini sampai kakiku sembuh." Nyai Kedasi mengangguk singkat. "Duduklah." Ia meraih kaki Dina, mengurut lembut seperti seorang ibu. Diam-diam Nyai Kedasi mengendus-endus bau aroma darah Dina. Benar kata Brahma, gadis ini tulang wangi. Setetes darahnya bisa mengembalikan kesaktian Brahma. Pantas penduduk Bunian mengejarnya, kata Nyai Kedasi dalam hati. Brahma tersenyum lega. "Ibu, terima kasih." Dina terkejut saat rasa sakit hilang. "Kakiku sudah sembuh," bisiknya. Nyai Kedasi bangkit. "Kau aman di sini, aku keluar dulu." Mereka bertiga keluar kamar. Nyai Kedasi melangkah keluar rumah, meninggalkan Brahma dan Dina yang kini duduk berdua di ruang depan. "Ya, kalau tidak, mereka akan mencium bau tubuhmu. Kau akan dikejar lagi dan kali ini mungkin aku tak sempat menolongmu," jawab Brahma tenang. Dina memegang mangkuk itu erat, tapi matanya penuh ragu. Hatinya berdebar tak karuan. "Kenapa kau menolongku?" tanya Dina lirih. Brahma menatap wajahnya lama. "Karena aku tidak ingin kau terluka," jawab Brahma datar. Jawaban itu membuat Dina jadi bimbang. Ia duduk di bangku berhadapan dengan Brahma. Dina menunduk menatap cairan bening dengan kelopak putih terapung, tangannya bergetar. "Minumlah demi keselamatanmu." Suara Brahma terdengar lembut, tapi ada tekanan tersembunyi di baliknya. Dina membuka bibir hendak meneguk, tapi Nyai Kedasi memanggil anaknya. Brahma beranjak. "Aku bicara sebentar sama ibu, jangan kemana-mana." Begitu pintu menutup, Dina mendengar suara perempuan dari luar. Suara itu pelan tapi jelas. "Sebelum dia minum air itu, ambillah darahnya setetes saja untuk mengembalikan kesaktianmu." "Tidak, Bu, aku tak tega melukainya. Sebenarnya dia..." Perkataan Bima menggantung. Nyai Kedasi tak bisa memaksa putranya. "Brahma, kalau Dina meneguk air itu, dia tak akan kembali ke alamnya. Dia akan jadi istrimu dan kau akan sembuh." Dina memegang jantungnya seperti copot dari tempatnya. "Ibu, aku yakin sekali dia yang kucari. Aku ingin dia di sisiku selamanya." Suara Brahma terdengar penuh tekad. "Kalau begitu, pastikan dia minum sampai habis. Jangan beri kesempatan untuk menolak." Dina menutup mulut dengan telapak tangan. Nafasnya terhenti sejenak, dadanya sesak. Jadi ini jebakan? Jika ia meminum air itu, dia tak akan pernah pulang. Air matanya hampir jatuh. "Tidak, aku datang untuk selamatkan Bang Raka." Saat Brahma kembali, Dina sudah memasang wajah pasrah. "Baiklah, aku akan meminumnya." Dina mengangkat mangkuk itu. Brahma menatapnya puas, dan Dina pura-pura meneguk, padahal cairan itu ditahan dalam mulutnya, lalu berpura-pura menelan dengan gerakan halus. Ia menoleh ke arah jendela, pura-pura batuk, dengan diam-diam meludah serta membuang air itu. "Bagus, sekarang kau aman." Brahma tersenyum. Dina mengangguk, tersenyum manis, seolah-olah tidak tahu rencana mereka. Tengah malam, Dina duduk di pinggir jendela, pura-pura tenang. Namun matanya menatap keluar. Dari kejauhan, di rumah ketua desa, cahaya terang menarik perhatiannya. "Ada apa itu?" gumamnya. Sekelompok warga Bunian lewat di jalan. Mereka asyik mengobrol sampai tidak melihat Dina ada di jendela. Besok Putri Cempaka menikah dengan pemuda tampan dari alam manusia. Namanya Raka. Putri Cempaka akhirnya mendapatkan manusia tampan itu. Raka nanti akan jadi penerus ketua desa Bunian. Dina serasa tersambar petir mendengarnya. Raka akan menikah? Tidak mungkin. Dari balik jendela, ia melihat sosok Raka berjalan diiringi warga Bunian. Wajahnya kosong dan matanya sayu seolah tidak sadar apa yang sedang terjadi. "Raka," bisik Dina, air matanya jatuh. "Aku harus menyelamatkannya." Dengan hati-hati ia mengambil beberapa bunga melati dari mangkuk,
lalu menggosokkan kelopak putih itu ke lengan dan lehernya. Tak lupa Dina menyiram rambut panjangnya dengan air kamboja yang tersisa. Aku akan pura-pura menjadi bagian dari mereka. Dina mengacak-acak rambutnya yang panjang agar tampak kusut tak terawat. Dari dalam tasnya ia mengeluarkan make up lalu ia dandan dengan serba pucat. Perlahan ia membuka jendela lalu melompat keluar rumah. Alhamdulillah berhasil. Aku harus segera pergi dari sini sebelum Brahma sadar aku kabur. Dina berjalan cepat meninggalkan rumah Brahma. Malam itu di jalanan berbatu, hembusan angin meniupkan dahan-dahan pohon, menimbulkan suara seperti nyanyian kematian. Dina melangkah sendirian menuju pesta yang akan merenggut Raka darinya. Siapa kamu? Tanya seorang bunian ketika Dina memasuki balai agung. Aku warga bunian yang berada di ujung desa, kata Dina dengan suara parau yang dibuat-buat. Dina menyelinap di antara tamu. Wangi melati dan kamboja yang menempel di tubuhnya membuat para bunian tak curiga. Ia menundukkan kepala, menutupi wajah dengan rambutnya. Langkahnya dibuat kaku sedikit. Di pelaminan, ia melihat Raka berdiri di samping seorang gadis cantik berbusana putih keperakan. Bang Raka, gumam Dina. Di sebelah Raka duduk putri ketua desa bunian, Cempaka namanya. Dari bibirnya, Cempaka selalu tersenyum. Tersenyum bahagia menghiasi bibirnya. Sedangkan Dina melihat Raka berdiri kaku, matanya kosong. Bang Raka, panggil Dina. Hampir terisak, tangannya mengepal. Langkahnya maju ke tengah balai. Bang Raka, teriaknya lantang. Semua musik terhenti. Tamu-tamu bunian menoleh serentak. Sorot mata mereka menembus tubuh Dina. Raka tetap diam. Cempaka melirik jam. Siapa berani mengganggu pestaku? Brahma muncul dari pintu belakang. Matanya melebar melihat Dina. Dina, jangan. Ia berlari ke arahnya, mencoba meraih tangan Dina. Dina menepis kasar. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Bang Raka dariku. Dengan cepat Dina berlari lalu membuka tutup botol kecil itu, lalu menumpahkan isinya dengan cara dilempar tepat mengenai wajah Raka. Seketika tubuh Raka bergetar. Bola mata Raka berputar kemudian terbelalak putih semua. Asap tipis keluar dari ubun-ubunnya lalu pudar. Nafasnya tersengal, kemudian sadar. Dina, aku di mana ini? Syukurlah akhirnya kau sadar. Dina terharu. Cempaka berteriak melengking. Berani sekali kau. Para bunian bergerak serentak. Tubuh mereka melayang. Suara mereka berubah jadi pekikan mengerikan. Manusia pengacau, bunuh mereka, teriak Cempaka. Dina dan Raka berpegangan erat. Kita harus pergi dari sini. Mereka berlari menembus kerumunan. Warga bunian mengerubungi, mencoba menghalangi. Tangan pucat meraih baju mereka, tapi Dina menepis dengan keberanian nekat. Cepat Bang Raka, ingat jalan pulang, rumpun bambu kering. Raka menatap sekeliling linglung, lalu ikut berlari. Brahma mengejar. Dina, berhenti, dengarkan aku. Dina menoleh sekilas. Wajah Brahma yang sedih tak rela. Ia pergi. Kinoi ini gelangmu, aku selalu menyimpannya. Jadilah istriku, teriak Brahma putus asa. Dina sesaat tertegun melihat gelang kecil. Itu miliknya yang dia berikan pada Aji, sahabatnya. Aji, gumamnya. Ya, aku Brahma Aji Wisesa, teman kecilmu. Air mata Dina mengalir. Raka menarik tangan Dina untuk segera lari lagi. Maafkan aku Aji, aku hanya ingin Bang Raka. Mereka menembus pintu besar, berlari menuju rimbun bambu kering yang bersinar seperti gerbang pemisah antara alam manusia dan alam bunian. Warga bunian menjerit-jerit di belakang, jeritanya memekakan telinga. Jangan menoleh ke belakang Bang Raka, atau abang akan di sini selamanya. Raka mengangguk, tangan mereka semakin erat. Sesaat sebelum mereka melangkah keluar dari alam bunian, Brahma menatap Dina dalam wajahnya yang tampak sedih. Aku sudah lama menunggumu Kinoi. Dina menoleh sekali, hatinya bergetar. Namun ia tetap melangkah bersama Raka. Sinar bambu menelan tubuh mereka. Terdengar jeritan Cempaka dan warga bunian. Dina dan Raka melangkah menuju desa Jati Lembut. Nafas Raka terputus-putus, dadanya naik turun. Sementara tangan Dina gemetar menggenggam tasnya. Suara-suara aneh seolah mengejar mereka dari belakang.
Teriakan histeris terdengar menambah kengerian malam itu. Bang Raka, cepat! Dina setengah tersengal. Matanya menoleh ke belakang. Sesosok tanpa kepala melompat dari balik pohon beringin. Tangannya menenteng kepala yang berdarah. Bibirnya menyeringai, lalu tertawa melengking, membuat bulu kuduk Dina berdiri. Raka menarik tangan Dina dan hampir menyeretnya. Kaki mereka menginjak dedaunan kering, menimbulkan suara krak-krak terdengar jelas. Jangan lepaskan aku. Bang Raka, teriak Dina. Dina tersandung akar. Sosok perempuan berwajah rusak menyerang. Tiba-tiba secepat kilat, Brahma menghalangi dengan kekuatan seadanya. Kaki Dina terluka. Brahma melihat darah tulang wangi tumpah. Karena Dina terancam nyawanya, Brahma menyedot luka pada kaki Dina. Tiba-tiba petir menyambar mengenai tubuh Brahma yang pulih kekuatannya. Lari Dina, biar aku yang menghalanginya, kata Brahma. Brahma bertarung melawan perempuan si muka hancur. Dina yang hilang lukanya karena disembuhkan Brahma segera kembali melarikan diri dengan Raka menuju rimbun pohon bambu yang bersinar. Dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi kentongan bertalu-talu. Suara itu justru membuat keadaan semakin mencekam. Tong dong 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 dong. Langkah-langkah yang mengejar semakin dekat. Hembusan angin membawa bau anyir, menusuk, bercampur busuk. Dina menahan isak, dadanya bergetar. Kita harus selamat. Bayangan melintas cepat di atas kepala Dina dan Raka. Sesosok tubuh hitam, rambut aut-autan, menabrak dahan bambu hingga patah, dan potongan bambu berjatuhan hampir menimpa kepala mereka. Lari terus Din, jangan berhenti, teriak Raka, memecahkan kengerian malam itu. Mereka berlari melintasi semak belukar. Daun-daun menampar wajah mereka yang lari kalang kabut. Tapi rasa perihnya tak sebanding dengan kengerian yang mengikuti dari belakang. Dari sela pohon, tangan-tangan pucat menjulur, mencoba meraih kaki mereka. Dina hampir terjatuh. Tubuhnya tertarik ke bawah oleh sesuatu yang menggenggam pergelangan kakinya. Ah, Bang Raka! Dina menjerit, tangan melambai, meminta pertolongan Raka. Raka spontan menunduk, menendang keras bayangan hitam yang menyeret Dina. Teriakan melengking terdengar. Makhluk itu melepaskan cengkramannya. Berdiri Dina, bangun. Raka meraih tangannya lagi. Mereka kembali berlari. Nafas keduanya hampir habis. Di depan, samar-samar mulai terlihat cahaya desa Jati Lembut. Lampu-lampu minyak bergoyang tertiup angin. Suara di belakang semakin riuh. Puluhan, ratusan langkah berbaur, disertai lolongan anjing. Alam bunian tak rela melepas mangsanya. Bang Raka, kita hampir sampai, kata Dina semangat. Benar Dina, kita harus selamat, jawab Raka. Tanah di bawah kaki mereka semakin keras, tanda mereka hampir keluar dari hutan bambu kering yang rimbun. Tapi justru di saat itu, suara-suara di belakang terdengar semakin liar. Suara tapak kaki semakin banyak dengan lolongan bercampur geraman, seperti ribuan tawon. Darah! Dina menoleh sekilas dan hampir menjerit. Puluhan sosok berkulit pucat, matanya menyala merah, berlari dengan gerakan patah-patah tak wajar. Beberapa melompat di batang pohon, merayap seperti binatang melata. Bang Raka! Mereka semakin dekat, suaranya pecah. Raka tidak menjawab, nafasnya tersengal. Matanya hanya tertuju pada cahaya desa yang makin jelas di depan. Gubuk pertama sudah terlihat. Tiba-tiba, tanah di depan mereka retak. Dari celah itu, akar-akar hitam menjulur, melilit kaki Raka. Ia hampir terjerembab. Dina menjerit memeluk lengannya dan menarik sekuat tenaga. Ayo Bang Raka, bertahan, aku akan tarik abang. Ah! Teriak Dina mengerahkan seluruh tenaganya. Teriakan putus asa Raka mengempaskan tubuhnya. Memutus selilitan akar pada kakinya. Keduanya terhuyung, yang secara tiba-tiba angin berembus kencang. Tapi langkah mereka tak surut. Tekad untuk hidup sangat kuat. Dina, cepat, awas di belakangmu. Di belakang, makhluk-makhluk bunian masih berusaha mengejar untuk mendapatkan mangsanya. Beberapa sudah menjulur tangannya. Antara jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. Ting knong, ting knong. Dari arah desa terdengar bunyi gamelan berlalu. Kong besar dipukul bersautan dengan kentongan.
Nyala obor berkobar-kobar di perbatasan desa. Suara itu bergemuruh dan menggema hingga ke dalam hutan bambu. Seketika, makhluk-makhluk bunian itu berhenti. Mereka meraung, menutup telinga, tubuhnya meliuk kesakitan. Satu persatu, sosok-sosok itu mundur, lalu menghilang di kegelapan dengan jeritan panjang yang memecahkan telinga. Raka dan Dina akhirnya melewati perbatasan. Tubuh mereka jatuh tersungkur di tanah desa, tepat di kaki para warga yang sudah menunggu dengan wajah tegang. "Raka!" teriak seseorang. "Dia kembali!" Raka terengah-engah, matanya buram menatap kerumunan. Dina di sampingnya menggigil, tubuhnya lemas, tapi matanya menatap cahaya lampu minyak yang bergoyang. Cahaya yang menandakan mereka selamat. Namun di telinganya, bisikan diri masih terngiang, seakan dari dalam rimbunnya pohon bambu. "Kau akan kembali." Raka dan Dina masih terengah. Tubuh mereka bergetar saat warga desa berkerumun. Obor-obor diangkat tinggi. Wajah-wajah cemas berubah jadi lega. "Mereka kembali!" teriak seorang pemuda. Raka dan Dina berhasil keluar dari bunian, sahut yang lain, disusul sorak-sorai dan tangis bahagia. Beberapa orang berlutut, memegang bahu Raka, seakan memastikan ia benar-benar nyata. Dina sendiri hanya duduk lemas di tanah, dadanya naik turun, suara jantungnya masih berkejaran dengan langkah kaki bunian tadi. Kepala desa maju, wajahnya penuh haru. "Alhamdulillah, kalian kembali," suaranya serak. Raka tersenyum lebar. Dia akan menjawab ucapan tetua desa. Seseorang menerobos kerumunan. Seorang gadis muda dengan mata sembab berlari dan langsung memeluk Raka erat-erat. "Mas Raka," suaranya bergetar. Kerumunan seketika terdiam, sorak-sorai lenyap, berganti keheningan yang menyesakan. Dina menoleh, nafasnya tercekat. Gadis itu adalah Winda, putri kepala desa. Tapi yang membuat dunia Dina runtuh bukanlah pelukan itu, melainkan perut Winda yang membesar, bulat jelas di balik dasternya. Bisik-bisik pelan mulai terdengar. "Itu perutnya, apa dia hamil? Anaknya Raka?" Dina merasa jantungnya berhenti berdetak. Tangannya yang tadi masih gemetar kini mengepal, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Raka, mencari penjelasan tentang Winda. Raka hanya membeku, tubuhnya kaku. Matanya tak berani menatap Dina. Bibirnya bergetar tanpa suara. Ia seakan kehilangan kata. Sikap Raka yang diam itu justru menusuk hati Dina lebih dalam, seperti ditusuk 1000 jarum. Sorak-sorai berubah jadi perkataan yang menyakiti Dina. Beberapa warga menunduk pura-pura tak melihat. Kepala desa terdiam, wajahnya tegang melihat putrinya memeluk Raka. "Tak apa-apa bang, lanjutkan," kata Dina lemas, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Raka terpaku. Pelukan Winda terasa belenggu. Mulutnya terbuka tapi tak ada satupun kata yang bisa menjelaskan. Hari berubah malam. Dina duduk sendirian di bawah cahaya bulan. Rambutnya terurai dan pipinya masih basah oleh air mata. "Kenapa kau mengkhianatiku Bang Raka?" katanya lirih. "Kenapa ini terjadi padaku?" "Brahma," panggil Dina lirih. Ia teringat Brahma yang ternyata teman kecilnya. Dari kejauhan, suara gamelan desa masih terdengar sayu, tanda warga masih berjaga. Dari arah rumpun bambu kering, ada suara memanggil-manggil namanya. "Dina." Dina mengenali suara itu. Brahma memanggilnya, seakan mengajaknya untuk selalu bersama. Dina berdiri, langkahnya pelan tapi mantap. "Brahma, aku datang untukmu," bisik Dina lirih. Di balik rimbun bambu kering, Brahma berdiri menunggu, wajahnya penuh harap. Dia tak bicara sepatah kata pun. Dina menatapnya, lalu tanpa ragu menerima bungkusan kecil yang Brahma sodorkan. Dina tersenyum, lalu memakan kembang melati putih itu. Getirnya menyesakkan lidah, lalu ia meneguk air Kamboja, dingin menusuk tenggorokan. Air matanya jatuh sekali lagi, tapi kali ini dengan senyuman. "Aku siap jadi istrimu," suaranya lirih. Brahma menggenggam tangannya erat. Mereka melangkah bersama, masuk ke rimbunya bambu kering, menghilang di telan kegelapan malam. Sejak malam itu, Dina tak pernah kembali ke dunia manusia.
Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur dengan cerita horor ini. Wayne Anthony pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya, Sayap Emas, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di YouTube channel Wayne Anthony. Mohon maaf kalau ada salah intonasi. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.